Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Mungkin teman-teman lagi pada kebingungan ya, kondisi market turun seperti ini. Makanya saya akan jelaskan di sini nanti ya segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Nggak usah khawatir kalau dananya udah habis untuk DCE ya. Kita nonton aja dulu. Kalau yang BTC sih saya rasa nggak masalah. Tapi kalau yang ini ya waktunya DCE. Jadi ini kalau dilihat langsung aja ya, biar nggak ada pusingan yang mungkin lihat kondisi market seperti ini pada kupat kapet ya, ondal-ondal, loncat-loncat. Waduh, santai aja, slow, kita laki-laki kok ya, kita bukan banci kok. Kripto udah biasa hal yang seperti ini. Ngapain? Nggak ada sejarahnya besok lusa kita akan terbang-terbangan, nggak ada. Semua nunggu halving BTC yang pertama ya. Nanti halving aja kan masih bulan April tanggal 17, dan nanti akhir tahun, targetnya akhir tahun. Ini kan kita kalau berpikir yang cerdas, BTC itu dari bear market sampai sekarang tuh kenaikannya udah tinggi loh, termasuk ETH loh. ETH aja udah 400%, yang mana BTC udah 300% dari harga 260 ya, sampai sekarang udah, kemarin sempat menyentuh 700 ya. Mohon maaf, sekarang video apa adanya, saya nggak akan edit mau gelek-gutakan, mau ngomong screenshot. Inilah begini adanya aja, biar kita nggak terlalu panjang waktunya bikin capek aja editnya. Nanti kalau udah edit ya ngedit ya bahaya juga. Apa ini kok ngedep ini, apa ini mau mati nih? Bener ya, laptop mau mati kali ini. Oke, kita lanjut. BTC ini kalau Anda mau masuk RSI dikit lagi di bawah, ini waktunya masuk untuk scalping jangka pendek ya. Ini waktunya masuk ini. Nih, nanti kalau udah nyentuh ini, berapa kali sentuhan ini, dia akan loncat. Ini yang bermain scalping, masuk di sini, jual di sini, masuk sini, jual sini. Ya, ini saatnya di bawah, asik banget ini. Asik banget. Cuma ini ada resisten namanya Ichimoku, mungkin sampai sini nanti akan kepentok sini, juga bisa melanjutkan ke sana ataupun akan turun dulu. Yang penting arahnya akan ke atas. Ini nanti kalau udah di bawah ya nggak ke bawah lagi, arahnya ke atas. Nanti jualnya di resisten yang bermain scalping. Kalau untuk jangka panjang nggak jadi soal. Nggak ada yang mengatakan fundament turun, paling-paling gerak sekali jual sedikit langsung ditampani diserok sama BlackRock. Nanti ada beritanya malam juga dalam live, karena live semalam saya juga sampai lupa malam Jumat ya, habis maghrib lagi semua pada ngaji, live-nya juga nggak ada yang nonton. Makanya ini saya ulang kembali, masuk di bawah ini, ini juga di bawah. Ini saya kombinasikan antara awan Ichimoku dan RSI di bawah, awan Ichimoku di bawah juga awan Ichimokunya. Ini saatnya yang tepat untuk menggunakan indikator kedua ini untuk masuk. Nanti jualnya jangka pendek. Ini lihat waktu 4 jam yang cepat. Kalau agak yang lebih panjang lagi daily-nya, ya ini nih, kita lihat di sini. Santai, slow sebentar. Nih, saya buang dulu, hapus dulu, santai. Nah ini dia akan tertahan di awan Ichimoku. Targetnya di sini. Makanya kita nggak ada yang jago, nggak ada yang pintar sampai di mana penurunan. Kalau lihat RS ini masih jauh ke bawah ya, tapi ini kan nggak sampai ke bawah. Ini pertama ini lampu ini tahun 2023 Agustus nih sampai bawah ini Agustus. Kalau ini saya rasa udah waktunya bull market ya, waktunya ke atas ya, nggak akan mungkin ke bawah lagi. Ini harga berapa waktu di bawah ini? 400-an, nggak mungkin ke situ lagi, nggak akan mungkin sampai sini lagi RSI ya. Ini saya jelaskan. Ini sampai di bawah ini terjadi di Agustus nih ya, di Agustus tahun 2023, udah lampau waktu habis bear market. Ini terjadi di sini nih. Nah ini nanti akan nunggu sampai sini lagi, nggak akan terjadi. Paling nanti dikit langsung akan loncat lagi. Jadi kalau nanti sampai ini bermain di dalam support Ichimoku, ini lagi bermain di support Ichimoku ini, tertahan di sini. Kalau RSI kan kelemahannya nggak ada tahanan, langsung atas sama bawah aja.
Kalau Ichimoku ini ada tahanan di support awan Ichimoku, makanya kalau di sini nanti jebol, targetnya ya yang support bawah, karena di atas ini juga support, di bawah support. Kalau udah di bawah ini ya ini namanya udah berubah resisten ya. Nanti kalau di support ini mampu menahan, berarti harga sekarang ini akan loncat ke sana. Kalau nggak mampu menahan, jebol, ya nanti support di bawah antara 614-an ya, 620-an. Ini 620 juta itu masuk sini, nanti akan kena resisten yang atasnya lagi 686 ya, bisa melanjutkan, bisa turun. Pokoknya intinya gini, sambil nunggu bull market, nunggu halving juga, ini akan bermain, akan zigzag gini, naik turun tuh hal yang biasa ya. Ini secara TA seperti itu. Kalau lihat daripada 4 jamnya, ini sudah waktunya mendukung sekali. Dikit lagi nih waktunya masuk, dan ini terbukti kalau di sini juga ini udah mulai ada candle yang panjang ini, areal sini ini udah mulai masuk ini ya. Ini paling nanti merebetnya ke sini nih. Kita hapus dulu, santai slow. Ini mungkin akan ke arah sini ya. Pusing lah yang mau trading, tapi kalau yang long invest saya rasa nggak masalah untuk masuk dengan didukung dengan data-data fakta yang bagus. Cukup, saya langsung akan menuju ke fakta data di lapangan. BlackRock memborong 11.000 BTC di tengah pasar bearish. Ini kita ikuti langkah-langkah well. Kalau dia masuk, kita ikut masuk. Kalau dia menjual distribusi, kita ikut juga menjualnya. Di saat ini sekarang pada lari-lari food di mana-mana, itu orang pada nggak bicara kripto, seolah-olah menjauhi kripto. Itu saatnya yang pas untuk masuk kalau orang yang pinter, yang cerdas. Dan ketika nanti orang-orang pada bicara kripto, euforia, banyak cuan di sana sini, di kripto, beli ini beli itu saatnya keluar dari market ya. Paham ya? Jadi BlackRock ini borong 11.000 BTC di tengah pasar bearish. Kita lanjut beritanya. Di tengah pasar lesu ini ya, BlackRock membuat gebrakan dengan pembelian Bitcoin senilai lebih dari 490 juta US dollar. Meskipun harga Bitcoin terjun di bawah 43.000 US dollar, langkah ini menunjukkan minat institusi yang sangat kuat ya, yang tidak akan menyurutkan. Namun indikator teknis masih menunjukkan pasar yang bearish dengan peningkatan pasokan di bursa dan tekanan jual yang meningkat. Apakah ini pertanda tren yang akan berbalik atau hanya fenomena sesaat? Kita lihat saja nanti, kita ikuti beritanya ya. BlackRock, investor institusi raksasa ini telah membeli lebih dari 11.500 BTC. Pembelian ini terjadi saat harga Bitcoin mengalami penurunan, menandakan kepercayaan terhadap aset kripto ini. Hati-hati ini yang penting ini ya. Jadi meskipun pasar menunjukkan sinyal bearish, BlackRock tampaknya melihat peluang dalam ketidakpastian ini. Pembelian ini setara dengan produksi Bitcoin selama 13 hari yang diserap oleh satu entitas. Nah, yang penting ini, lihat ini yang penting, sangat penting. Jika tren ini berlanjut, pasar Bitcoin mungkin akan mengalami kekurangan pasokan yang serius. Gila ya, saya ulang ya, jika tren ini berlanjut, pasar Bitcoin mungkin akan mengalami kekurangan pasokan yang serius. Dengan 46.000 BTC ya, garis bawah ya, 60 garis bawah ya, maaf, dengan 46.000 BTC yang dikeluarkan dari sistem dalam 2 hari ini, menunjukkan bahwa BlackRock berpotensi memicu perubahan dinamika pasar. Hati-hati, dalam waktu hitungan 2 hari 6.400 BTC yang dikeluarkan dari sistem dalam 2 hari. Gila nggak? Ini karena banyak pemasukan yang beli ya, demand institusional, maksudnya ya kelipotan, nggak usah edit, itu masuk, jadi dikeluarkan BTC-nya itu untuk di ETF-kan ya. Jadi dengan 2 hari ini 46.000 BTC ini yang dikeluarkan dari sistem dia keluar, artinya dibeli sama investor ya. Mantap tentunya ya. ETF Bitcoin menarik investor. ETF Bitcoin baru-baru ini mendapat sambutan hangat dengan aliran dana masuk yang signifikan dalam 2 sesi perdagangan pertama setelah persetujuan ETF Bitcoin. Tercatat inflow
ya sebesar, jadi yang masuk, demand yang masuk ke BTC ya, ke pasaran, yang masuk inflow masuk itu 1,4 miliar US dollar. Setelah dikurangi outflow dari GBTC, total inflow bearish untuk semua produk terkait Bitcoin adalah 819 juta US dollar. Ya, mantap juga ya. Jadi cukup. Jadi ini bukti nyata, karena di blockchain ini nggak bisa dimanipulasi. Yang jelas data ini valid, yang mana siapapun bisa membuka pergerakan di websitenya ya, pergerakan keluar masuknya BTC itu bisa kita lihat. Jadi nggak ada yang dimanipulasi ya. Kalau udah itu, sekarang kita masuk altcoin. Altcoin ini kan seperti Sol ya, ETH itu kan nggak ada penurunan, masih kuat, karena ada juga ini berita yang mantap ya, ETH Bitcoin goncang pasar volume 3 kali lipat baru ya. Juga nanti ada yang mantap tentunya bahwa sebuah macam-macam ini, nanti saya cari dulu beritanya tadi mana sih, lupa, nggak saya perlu saya edit ya, seadanya aja, sekontol konyotnya aja yang penting ya, sental kenyot maksudnya. Nah ini nih yang mantap nih. Ini adalah ETH Bitcoin buka peluang emas bagi altcoin. Jadi akan berdampak dengan altcoin yang sangat luar biasa. Dengan ETH Bitcoin ini buka peluang emas bagi altcoin. Ini alasannya, maksudnya akan terbang altcoin ya. Kabar gembira bagi para penggemar kripto, peluncuran dana yang diperdagangkan maksudnya ya di bursa ETF untuk Bitcoin ternyata membawa angin segar bagi altcoin. Sejak pekan lalu, altcoin menunjukkan performa yang mengesankan melampaui Bitcoin yang baru saja meluncurkan ETF spot. Analis kini berspekulasi bahwa fenomena ini bukan hanya kebetulan, melainkan awal dari era kejayaan baru-baru ini ya. Jadi awal dari era kejayaan altcoin, jelas ya. Jadi akan terbang ke depan. Saya akan memberikan alasan bahwa ada ETF support ini kan nanti setelah terjual semua, punya BlackRock dah habis, dan kemudian halving BTC 50 reward dipotong, rewardnya dipotong 50%, kelangkaan BTC, sedangkan demand yang masuk banjir ya, maka akan menjadikan BTC ini akan terbang ya. Selanjutnya juga ini ada berita yang tentunya nggak kalah bagusnya mengenai Polygon. Anda boleh masuk ke Polygon, silakan, karena proyeknya progres terus. Daripada saya memberikan koin-koin yang macam-macam yang nggak jelas, lunci dibahas tiap hari, naik kagak ya. Kalau SRP memang sabar ya, lagi terjadi peristiwa yang namanya persaingan banyak, ada macam-macam. Pokoknya sweep antara SRP juga bertanding, nggak mungkin tinggal diam juga, punya keuangannya kue-kuenya sweep akan diambil sedemikian gampangnya sama SRP. Tentunya juga sweep dengan linknya akan mempertahankan bagaimana caranya. Makanya pergerakan ini nanti dilihat saja bagaimana ke depannya ya. Kalau saya akan pilih Cardano yang ke depan akan desentral, kemungkinan akan jadikan untuk investasi long jangka panjang, seperti orang Jepang Singapura itu sampai 10-20 tahun long invest di Cardano, dengan yang mana depth-nya yang paling penting, depth-nya, biar project banyak sana sini project, tapi kalau depth-nya nggak bener ya sama aja kita kecolongan, dicurangi ya. Makanya saya masuk PP sekalian yang nggak ada project tapi kelihatan masa depan cerah untuk sampai bull market akhir tahun ini ya. Itu aja saya rasa ya, semua udah saya kasih. Nanti untuk jam 9 khusus per PP-an ya, sedikit saya ulas lagi mengenai daripada saya rasa udah cukup lah ya, nggak usah panjang-panjang, juga lagi market lagi ngeber begini. Tapi udah saya jelaskan tadi bahwa di chart ini juga ini waktunya untuk masuk ya. Jadi saya rasa ini untuk 4 jam ini udah harga bottom, baik Ichimoku ataupun RSI nya paling dikit lagi akan loncat ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Yang positifnya Anda ambil, yang burunya Anda tendang, dan saya akan serukan juga
bagi orang-orang yang pemula jangan masuk koin-koin yang sembarangan tanpa belajar. Mending masuk Telegram Mas Bro untuk belajar di situ. Nanti banyak tim di belakang Mas Bro yang senior-senior yang akan membantu membimbing. Jadi tahu itu koin yang busuk ataupun koin yang akan nanti jadikan Anda kaya itu jelas. Bermain sendirian itu kalau Anda cuan itu kebetulan setan saja, dan cuan Anda nanti akan ketikam lagi dengan koin-koin busuk di depan Anda karena Anda belum tahu, belum pelajari. Karena suatu koin itu harus jelas, apalagi meme koin ya, harus jelas holdernya banyak enggak, komunitasnya kuat enggak ya, yang dedengkotnya di balik belakang layar itu jangan anonim dan harus punya dedengkot ahli blockchain, paling enggak ahli kripto seperti siapa di sini, Charles, Vitalik, Justin Chan, mamanya itu ya, Elon, yang di belakang orang-orang besar, dia kaya miskin atau enggak, yang jelas penipu enggak, ada sell kontraknya atau enggak, peredaran suplainya sudah beredar semua enggak, pasokan maksimal berapa, itu semua harus dipelajari secara mendetil. Makanya masuk di grup Telegram, syaratnya masuk tombol gabung dulu ya. Setelah tombol gabung itu dengan biaya 4.000 perak, murah, 1 bulan bisa diperpanjang ataupun enggak, terserah Anda, dan di tempat lain mungkin bisa ratusan ribu. Kita enggak untuk itu, tapi untuk supaya video-video saya akan lebih disebarkan lagi oleh YouTube. Jadi gotong royong seperti itu ya, karena saya juga di sini enggak endos-endosan, betul-betul apa namanya, cekikan, jengking ya, garing-garing, tahu nggak garing ya, lagisan kata orang Tegal ya. Mungkin itu aja ya. Semangat, tetap semangat. Waktunya masuk, ketika well masuk kita ikut masuk, well jualan kita jualan, jualan kita jualan ya. Masuk saya mohon maaf ya, kelepotan nggak apa-apa, saya akan jadi diri saya sendiri, kadang-kadang kelepotan, kadang-kadang enggak ya, sesuai apa adanya aja, tanpa akan saya edit-edit bikin capek saja. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.